Tetapi ada oknum tertentu yang menyatakan, bahkan jujur aja nih, kita bahkan ada Ustadz Gembul yang ngomong di media sosialnya dia bahwa saya tuh masih antek dari pihak satanik. Sedangkan dari sisi saya, Pak Ustadz, saya merasa saya sudah tidak. Karena kalau saya masih satanik, ngapain gue jadi stand up, Pak Ustadz, nyari duit? Ngapain gue mengonten meja Mongol, Pak Ustadz, nyari duit? Kalau gue masih di sana, ngapain gue masih kerja-kerja begini? Nah, jadi karena Mongol tahu, gue udah enggak gitu. Tapi kan ada orang-orang tertentu yang mungkin karena faktor tertentu langsung menghakimi. Nah, itu Mongol serahkan ke Pak Ustadz. Apakah harus ada yang Mongol perbaharui untuk bisa menjadi Mongol yang lebih baik ke depan? Iya. Gimana saya mau nasihati ya? Intinya tidak apa-apa, Pak Ustadz. Nasihat itu bahkan Nabi pun mau mendengar nasihat orang yang bukan Nabi. Karena dia ingin jadi orang yang bisa membawa orang menjadi lebih baik. Intinya dalam ajaran Islam sendiri, sebuah kesalahan itu pasti akan bisa dilebur. Apapun bentuk kesalahannya, bahkan persekutuan itu bisa diampuni selagi manusia itu hidup dan kemudian dia bertobat. Jadi dalam Islam itu yang namanya tobat pasti nasuha. Yang namanya tobat pasti sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, nggak tobat. Betul. Ibaratnya kita naik mobil, udah tahu depannya itu ada palang, ditabrak aja. Harusnya kan atlet mundur tuh. Putar balik. Putar balik. Itu kalau misal tobatnya tobat sambel, tabrak lagi sampai penyok. Jadi untuk sekarang ini harus ada ikrar. Ikrar bahwa aku benar-benar memerangi kebatilan-kebatilan yang dulu pernah dilakukan. Itu penting. Kalau dalam Islam ada istilahnya al-wala wal bara'. Kalau bahasa saat ini, klaim diri. Klaim, betul. Harus mengklaim posisi kita ada di mana nih. Oke. Ada di kebenaran. Berdiri pada kebenaran atau kebatilan. Oke. Itu kita harus sampaikan, aku sudah berlepas diri. Misalnya dari satanik ya, aku sudah berlepas diri dari sekte itu. Komunitas ini. Komunitas itu. Dan harus ada keinginan dan menampakkan kebencian. Dalam artian kebencian terhadap kebatilannya ya, bukan ke orang-orangnya. Betul. Kebencian pada kebatilannya. Ini salah satu wujud dari tobat itu yang kalau sudah terrealisasi harus diperlihatkan. Karena benci tidak selamanya benci itu buruk. Kadang benci dicintai Tuhan ketika bencinya karena Tuhan. Membenci kebatilan, membenci kejahatan, membenci diri kita yang dulu pernah terjerembab. Kita benci bukan benci sama diri kita, tapi benci terhadap kubangan maksiat itu.